milik Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan pada hari ini sehingga saya dapat berbagi bersama teman-teman sekalian gitu dalam kegiatan pembinaan Black Scholarship Batch 7 ya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan, kita haturkan kepada teladan terbaik kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin sebelum mulai teman-teman, kalau misalnya apa di rumahnya atau di tempat sekarang suaranya kondusif, boleh di on mic-nya biar sama-sama nanti pas materi kita interaktif aja gitu. Jadi saya bisa langsung nanya kepada teman-teman secara interaktif untuk materinya. Nah, mungkin sebelum mulai materi ya, perkenalan tadi sudah dibacakan oleh siapa tadi, Tiwi namanya, tentang biodata saya. Saya izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Tia Wulandari. Saat ini saya bekerja di Sekolah Islam Terpadu Robani sebagai Kepala Sekolah SMP IT Robani. Jadi sedikit cerita, dulunya saya itu guru di SD IT Robani. Pada tahun 2022-2023 diamanahkan menjadi Kepala Sekolah SMP IT Robani sampai sekarang. Nah, teman-teman, terkait materi hari ini ya, alhamdulillah semuanya adalah takdir Allah, izin Allah kita dapat berkumpul hari ini berbagi tentang materi yang sudah dimintakan oleh panitia untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman mungkin lebih ada yang sempat materinya terlebih dahulu, baik dari luar gitu kan, dari siapapun. Harapannya kalaupun teman-teman sudah mendapatkan materi ini sebelumnya, eh, dapat mengulang kembali gitu materi ini. Kalaupun memang belum, semoga dapat kita sama-sama dapat belajar gitu. Juga masih belajar terkait materi menjadi leadership ini ya, meskipun sekarang mungkin posisinya sebagai leader gitu, sebagai leader di sekolah. Dan juga saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman pribadi saya ketika menjadi leader dalam sebuah organisasi yang mungkin saat ini saya pimpin gitu sebagai leader. Oke. Jadi materinya hari ini tentang the great leadership. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar atau membaca leadership itu apa? Mungkin udah pada tahu. Kepemimpinan. Ya, benar ya. Jadi leadership itu kalau kata-kata yang mungkin sudah sangat sering kita dengar gitu, leadership, apalagi dalam dunia kampus. Kalau teman-teman ikut organisasi pasti selalu ada yang bilang pasti leadership, leadership, leadership gitu. Boleh next? Oke, jadi leadership tuh kalau menurut bahasa benar tadi kepemimpinan. Kalau secara istilah ya leadership itu keterampilan. Jadi leadership itu adalah sebuah keterampilan, sebuah skill, kemampuan yang mana kemampuan itu digunakan untuk mempengaruhi atau memotivasi ataupun mengarahkan orang lain gitu untuk melakukan hal-hal ya, hal-hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi leadership ini tidak semua orang punya gitu meskipun dia posisinya sebagai seorang leader. Jadi seorang leader kan pemimpin ya, kalau leadership kepemimpinan. Kalau leader dia belum tentu punya kemampuan leadership gitu. Tapi kalau leadership dia bukan pasti, umumnya dia adalah seorang leader gitu. Seperti itu ya untuk leadership. Oke, boleh next. Nah, teman-teman sekalian ya, sebagai seorang muslim ya ada dikatakan dalam sebuah hadis bahwa kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, serta istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Pelayan juga adalah pemimpin di dalam mengelola harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sahih ya. Jadi dalam hadis ini jelaskan kalau sesungguhnya ya semua manusia itu adalah seorang pemimpin.
dalam keluarga dia adalah pemimpin, ya sebagai istri dia adalah pemimpin, bahkan di sini sebagai pelayan pun dia adalah pemimpin. Dan yang paling penting adalah diri kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri gitu. Nah, teman-teman, disebutkan dalam hadis ini kalau setiap kepemimpinan itu ya, setiap leadership itu nanti pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kita kan pasti nggak mau ya nanti ketika ditanya sama Allah gitu kan terkait kepemimpinan kita, kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, karena menjadi pemimpin ini tidak mudah dan perlu pertanggungjawaban, maka kita harus belajar menjadi seorang great leadership kayak judulnya tadi ya, menjadi seorang pemimpin atau great leadership ya, pemimpin yang hebat. Nah, bagaimana caranya menjadi seorang great leadership itu? Kata orang itu kalau mau mengubah dunia ya, jangan langsung berpikiran untuk langsung mengubah dunianya, tapi mulai dari diri kita sendiri. Nah, sama untuk menjadi great leadership bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Ya, mulainya dari kita sendiri menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Oke, boleh next. Nah, how to be a great leader gitu. Gimana caranya sih jadi pemimpin yang hebat itu? Boleh next lagi. Nah, tadi ya. Jadi kalau kita mau jadi great leadership, sebelum menjadi pemimpin yang hebat bagi organisasi kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, nah yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membangun self leadership dulu pertama. Jadi kita itu kan adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Self leadership ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, dan juga tindakannya sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi tadi untuk mencapai puncak sebagai seorang great leadership, ya pemimpin yang hebat itu dimulainya adalah yang paling rendahnya adalah menjadi great leadership bagi diri kita sendiri. Begitu. Jadi menjadi great leadership bagi diri kita sendiri itu ya tadi harus mampu ya. Kita harus mampu mempengaruhi pikiran kita, harus mampu mempengaruhi perasaan kita dan tindakan diri kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Boleh next? Nah, jadi great leadership bagi diri kita sendiri ini. Jadi untuk menjadi great leadership bagi diri kita sendiri itu ada 3 prinsip. Yang pertama itu cita diri, yang kedua kendali diri, yang ketiga citra diri. Nah, jadi kalau kita mau jadi seorang pemimpin atau mau membangun kepemimpinan dalam diri kita, yang harus kita pegang adalah 3 prinsip ini. Yang pertama cita diri. Jadi kepemimpinan itu dimulai dari cita diri kita sendiri. Oke, boleh next. Nah, jadi kepemimpinan diri dimulai dari cita diri. Jadi cita diri itu adalah sebuah gambaran akan kualitas terbaik di masa depan yang secara pribadi bermakna, kemudian menginspirasi serta menggerakkan katanya di sini. Jadi cita diri itu sebenarnya adalah ya cita, yang namanya cita itu adalah cita-cita gitu. Nah, kan purpose kita dalam hidup kita tuh kita mau jadi seperti apa sih? Seperti itu. Oke, jadi belum kembali lagi ke slide sebelumnya. Lagi terus. Oke, kembali lagi ya. Jadi balik lagi kepemimpinan diri tadi dimulai dari cita diri. Mau jadi orang seperti apa diri kita itu ya. Di masa depan itu kualitas diri kita yang kita inginkan itu menjadi seperti apa. Dan yang kita inginkan pastinya kita mau menjadi atau cita diri kita itu mau jadi seorang pribadi yang bermakna gitu kan, mau jadi pribadi yang menginspirasi, kemudian mau jadi pribadi yang bisa menggerakkan gitu kan, menggerakkan diri kita dulu, kemudian baru orang lain. Kemudian next, boleh di next. Oke, jadi ini ada sebuah teori dalam bahasa Indonesianya teori perubahan disengaja.
Jadi teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog ya, orang psikolog namanya Richard Boyatis. Jadi Richard Boyatis ini pada tahun 2006 dia melakukan sebuah penelitian dan mengeluarkan sebuah teori gitu kan, teori perubahan disengaja namanya. Teori ini sering digunakan untuk apa ya, orang-orang untuk membangun kepemimpinan. Bagaimana sih orang-orang itu bisa mengenali diri dia sendiri gitu kan, karena tadi menjadi seorang pemimpin itu harus kenal terhadap diri kita sendiri. Nah di sini ada beberapa tahap gitu kan agar kita bisa melakukan perubahan secara disengaja dalam diri kita. Nah yang pertama itu di ideal self. Jadi langkah pertama itu ya kita harus menentukan tipe ideal hidup kita maunya seperti apa. Nah langkah pertama nih kalau kita mau bangun cita diri kita ya sesuai yang kita inginkan, pertama tuh harus kita buat dulu tipe ideal hidup kita tuh maunya seperti apa, kita tuliskan. Kita di masa depan mau jadi orang yang seperti apa, misalnya ya mau jadi yang orang yang banyak manfaatnya dalam bidang apa, nah harus dituliskan. Kemudian langkah kedua ya setelah di ideal self itu kita harus mengeksplorasi bagaimana diri kita yang sekarang. Sebenarnya keadaan sekarang diri kita itu seperti apa. Kalau yang pertama tadi kan bukan keadaan sekarang ya, gambaran kita di masa depan. Ya, maunya kita seperti apa. Nah, langkah kedua, kita harus mengeksplorasi diri kita dulu nih, mengkaji diri kita sendiri, diri kita itu seperti apa sih sekarang. Oke, nah jadi yang pertama, yang kedua selesai. Nah, setelah yang pertama kita tuliskan mau jadi seperti apa, yang kedua sudah kita ketahui kondisi kita sekarang, real self kita sekarang itu seperti apa, barulah yang ketiga di sini kita cari where my ideal self and real self are similar. Jadi kita cari nih persamaannya di mana antara ideal self kita itu dengan real self kita itu. Persamaannya di mana? Kita cari, kita catat, kita tulis. Kemudian selain itu kita juga cari nih perbedaannya di mana. Nah ini ya, jadi sudah cari persamaannya apa, perbedaannya apa, terus kalau sudah ketemu antara persamaan dan juga perbedaan antara cita diri kita ya, tujuan hidup kita dengan keadaan hidup kita sekarang, maka kita membuat agenda belajar namanya. Learning agenda. Jadi learning agenda ini kita buat agenda belajarnya apa? Untuk apa sih tujuan agenda belajar ini? Untuk tadi, untuk membangun persamaan-persamaan tadi. Membangun persamaan-persamaan yang ada antara cita diri kita di masa depan dengan kondisi diri kita yang sekarang. Terus selain itu, bukan hanya membangun itu ya, kita juga memanfaatkan agenda belajar tadi untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara cita diri kita di masa depan dengan kehidupan kita yang sekarang. Karena tujuan kita awal tadi ideal self ya, cita diri kita tadi tujuan. Jadi kalau kita mau meraih si ideal self ini, caranya, langkahnya ya seperti ini. Kan temukan dulu diri kita sekarang seperti apa, kemudian cari samaannya apa dan masa depannya kita itu perbedaannya apa, lalu kita buat agenda belajarnya gimana, kekurangannya mau kita kurangin gitu. Kemudian setelah dengan perilaku baru, pikiran baru, dengan perasaan baru. Tadi apa-apa yang perilaku baru yang sudah kita mulai, kemudian pikiran baru yang sudah kita terus, insya Allah pada akhirnya ya perubahan itu akan terjadi secara sengaja karena sudah kita rencanakan dari awal. Itulah namanya teori perubahan disengaja kita. Jadi teman-teman kalau siklusnya seperti ini gitu kan agar tadi mengurangi inginnya yang tercapai gitu kan kita punya cita dan jalan untuk mencapai itu ya cita diri atau yang di masa depan itu langkahnya ini mungkin nanti bisa dipelajari lagi. Oke, next. Oke, nih nah, cita diri yang baik apa sih ya, cita yang baik itu harus smart ya, harus smart, smart, specific, measurable,
achievable, realistic, dan time bound. Itu cita diri. Jadi kalau teman-teman smart harus mencakup 5 unsur ya. Jadi teman-teman kalau buat tekstual ya sesuai dengan keadaan nyata, terus memiliki sumber daya. Jadi cikan benar gitu seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau itu harus misalkan buku dengan jumlah berapa? Atau saya ingin lulus dari universitas pada tahun sekian dengan IPK sekian misalnya. Jadi dituliskan, diukur. Kenapa harus terukur? Agar kita bisa agar kita bisa memonitornya gitu kan. Oh, sekarang misalnya saya untuk mencapai IPK sekian ini, mimpi saya kan lulusnya dengan IPK sekian misalnya. IPK saya sekarang segini, berarti saya harus ada peningkatan nih, gitu kan di sini. Jadi harus terukur. Jadi kalau misalnya cita diri kita itu terukur, motivasi kita untuk mengejarnya itu lebih tinggi biasanya. Terus, yang selanjutnya, kalau misalnya kita membuat sebuah cita diri yang baik, itu harus berada dalam kendali kita. Kenapa? Karena kalau dalam kendali kita, kemungkinan untuk kita raih itu besar gitu kemungkinannya. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak ada dalam kendali kita itu nggak bisa diraih gitu ya. Bisa, belum tentu itu kan. Kemudian cita diri yang baik itu harus realistik ya, sesuai dengan kondisi kita tadi. Nah, tadi ya balik lagi ke konsep teori perubahan disengaja tadi. Jadi kita tuh harus mengobservasi diri kita yang sekarang ini juga gitu kan, meskipun kita punya tipe ideal hidup kita di masa depan, tapi kita harus realistik juga gitu kan, sekarang kita nih seperti apa gitu. Kalau kita mau jadi seorang penulis tapi sekarang kita misalnya beda yang kita lakuin sekarang, ya nggak realistik mimpinya, citanya gitu, seperti itu. Kemudian kalau punya cita diri itu teman-teman, cita diri yang baik itu harus time bound, ada waktunya. Jadi kalau punya cita-cita tuh dituliskan waktunya. Saya ingin ini dengan jumlah segini pada tahun segini. Kalau bisa rinci tahun, bulannya, gitu kan disebutkan semua. Jadi kalau misalnya ada time bound tuh kita bisa kita lihat terus kan, oh iya ya, udah tahun segini target saya ini di sini pada tahun ini, tapi belum nih. Jadi bisa kita evaluasi. Tapi kalau nggak ada time bound-nya, khawatirnya kita malah lama nanti gitu mikirnya kan, padahal harusnya waktunya sudah habis gitu untuk mimpi ini. Kita bisa membuat cita diri yang baru lagi gitu. Seperti itu. Jadi harus ada time bound-nya. Nah, itu ya. Jadi kalau cita diri yang baik itu harus mencakup 5 unsur ini. SMART disingkatnya: specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nah, ada lagi teman-teman, untuk membangun cita diri yang baik, biasakan menulis cita-cita tersebut. Teman-teman pernah nggak menulis cita-citanya selama ini? Pernah ya menulis cita-citanya ya. Jadi cerita sedikit gitu kan. Dulu waktu kelas 1 SMA saya pernah menuliskan 10 mimpi yang ingin saya capai gitu kan. Saya tuliskan mimpi-mimpi tersebut, kemudian saya tempel di dinding kamar kos. Tadi ya, yang namanya manusia itu kenapa sih harus ditulis gitu? Karena manusia itu dekat sekali dengan kelupaan, lupa. Gini ya, mungkin teman-teman coba diingat-ingat lagi mimpi kita 5 tahun ke belakang tuh apa sih? Mungkin udah lupa gitu kan sekarang. Kenapa? Karena kita mungkin lupa untuk menuliskan mimpi-mimpi itu. Nah, jadi dulu saya pernah menuliskan 10 mimpi di kertas biasa, kemudian saya tempel di dinding kamar kos gitu kan, yang dimana mimpi itu setiap saat bisa saya lihat gitu kan. Saya lihat, kemudian saya bayangkan mimpi-mimpi itu. Kemudian ketika sholat didoakan gitu kan mimpi-mimpi itu. Dan pada akhirnya ya teman-teman, tanpa kita sadari, setelah kita cek lagi catatan tersebut, oh ternyata semua mimpi yang sudah saya tuliskan itu akhirnya bisa terchecklist gitu kan. Seperti sama kayak kita nulis wishlist ya. Kalau wishlist di buku tuh kan dicentang, kalau sudah tercapai dicentang. Dan akhirnya ya ketika melihat cita diri kita yang sudah terchecklist itu, kita bersemangat untuk membuat cita diri yang baru gitu. Tadi kan ada time bound-nya ya. Oh, sudah nih selesai. Saya punya target segini. Karena sudah tercapai, jadi kita ada motivasi untuk membuat cita diri kita yang baru. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya belum ada yang belum mungkin
menuliskan cita dirinya apa, dituliskan saja gitu kan. Urusan nanti dia tercapai atau tidak yaitu belakangan lah, nantilah gitu ya. Jadi dituliskan saja, kemudian kalau bisa ditempel di tempat yang akan selalu kita lihat. Percayalah bahwa suatu saat nanti bahkan tanpa kita sadari, mimpi yang pernah kita tulis itu sudah jadi kenyataan gitu. Jadi kadang kita nggak sadar gitu, oh iya ya, sekarang udah dapat ini, dulu pernah saya nulisin ini gitu kan. Seperti itu. Jadi semangat untuk menuliskan mimpi-mimpinya. Kemudian ya syaratnya bukan hanya ditulis ya, agar cita diri kita itu bisa berhasil, yang pertama harus diyakini kalau kita bisa gitu. Kemudian direncanakan. Jadi kalau punya cita diri itu harus direncanakan. Misalnya untuk meraih sebuah cita diri itu harus dibuat timelinenya apa. Tahun sekian harus ngapain, bulan sekian harus ngapain untuk dapat mencapai tujuan itu. Terus lanjutkan dengan real action. Jadi harus ada actionnya ya, tetap kalau misalnya punya cita-cita harus ada actionnya. Oke, boleh next. Nah, yang kedua, kepemimpinan diri tadi bergantung kepada kendali diri. Jadi kendali diri ini, teman-teman, adalah keyakinan seseorang tentang seberapa besar sih kontrol dia terhadap apa yang terjadi dalam hidup dia. Karena kenapa? Kendali diri ini akan mempengaruhi bagaimana respon kita ya terhadap apa-apa yang terjadi, dan juga akan berpengaruh kepada motivasi kita dalam mengambil sebuah tindakan. Jadi kepemimpinan diri itu tadi yang pertama bergantung kepada mulai dari cita diri, kemudian bergantung pada kendali diri. Boleh next? Nah, kendali diri itu ada dua, teman-teman. Jadi ada juga yang nyebutnya kendali diri itu locus of control. Jadi dia ada dua, ada yang berbasis internal, ada juga yang berbasis eksternal. Jadi ya, kalau locus of control internal, dia mempunyai paham bahwa kendali diri terhadap hidupnya itu berasal dari dalam diri dia sendiri. Jadi dia ya percaya bahwa apa-apa yang terjadi dalam hidup dia itu bisa dia usahakan sendiri gitu kan, bisa dia kendalikan, bisa dia usahakan, bisa dia rencanakan dalam mencapai suatu target. Nah, ada ya di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 itu kan, mungkin teman-teman juga sering mendengar ayat-ayat ini ayat populer gitu kan. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah ini, jadi Allah sendiri yang bilang itu kan. Jadi perubahan dalam diri kita itu ada dan berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu kan Allah yang bilang. Kalau kita nggak mau berubah, kalau kita nggak melakukan kendali dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa berubah gitu. Nah ini ya, jadi ada locus of control internal. Jadi ada hal-hal yang itu bisa kita kendalikan sendiri. Tapi ada juga yang kedua, locus of control eksternal. Kontrol diri yang dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri dari orang-orang sekitar. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, yang dia itu terjadi, yang memang sudah seperti itu gitu kan terjadinya, dan itu semuanya adalah ketetapan Allah gitu. Jadi dalam surat Al-Insan ayat 30, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi tadi dalam hidup kita ada sesuatu yang bisa kita kendalikan sendiri, kita usahakan sendiri gitu kan. Ada sesuatu yang memang sudah ketetapan, nggak bisa kita kendalikan ya. Jadi sama kayak cita diri tadi, mungkin ada cita diri yang bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita usahakan. Tapi pada akhirnya juga ada cita diri kita yang mungkin itu adalah sebuah ketetapan. Tapi sebagai seorang muslim dan muslimah, tugas kita adalah tetap berusaha, maupun itu bisa kita kendalikan atau tidak kita kendalikan. Karena kenapa? Takdir itu bisa berubah. Gitu kan. Meskipun sudah tertulis, bisa kita ubah. Yang penting usaha kita, kan kendali diri kita. Begitu. Oke, boleh di next. Nah, yang ketiga ya, ini bukan yang kedua. Yang ketiga, kepemimpinan diri itu tercermin dari citra diri. Ya, kalau tadi cita diri, kendali diri, sekarang citra diri. Nah, kalau citra diri itu adalah bagaimana diri kita memandang diri kita sendiri, sebagai apa.
gitu kan. Kita memandang citra kita itu sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang mahasiswa kah, seorang anak kah gitu kan. Bagaimana sih kita memandang diri kita sendiri? Citra diri ini juga digambarkan sebagai sebuah kartu identitas yang kita kenalkan kepada orang-orang. Oh, ini loh saya gitu. Nah, seperti ini loh saya. Nah, sebagai seorang pemimpin bagi diri kita sendiri, maka kita harus memulai nih membangun citra diri kita itu kepada orang-orang itu seperti apa citra diri kita. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini ada contoh ya, namanya Henry Satriago. Jadi si Bapak Henry ini dia lumpuh sejak remaja akibat terserang kanker getah bening. Dia karena lumpuh ya, karena dia sebelumnya suka mendaki, kemudian suka mengumpulkan kupu-kupu katanya di sini karena dia hobi. Karena lumpuh, jadi dia sempat mengurung diri dia di kamar. Dia nggak ada motivasi lah untuk bangkit gitu. Tapi setelah mendengar nasihat dari ayahnya, kemudian si Henry Satriago ini bangkit. Dia mulai mengeksplorasi tahun-tahun hidupnya dengan target menjadi yang baik. Jadi tadi citra dirinya, kalau misalnya si Henry Satriago ini membangun citra dirinya sebagai seorang difabel yang nggak bisa apa-apa, mungkin dia nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Tapi dia mulai membangun citra dirinya gitu kan, setelah dia sadar karena nasihat ayahnya tadi, dia mulai membangun citra dirinya bahwa dengan keterbatasannya dia juga bisa kok melakukan hal lain yang dilakukan orang lain gitu. Makanya target dia pun berhasil ya. Sekarang si Henry Satriago ini menjadi pemimpin di perusahaan multinasional GE Indonesia. Jadi GE Indonesia ini bergabung dengan GE Company yang katanya ya GE Company itu adalah perusahaan terbesar dan tertua di dunia. Gitu. Jadi dengan segala keterbatasannya, difabelnya gitu kan, dia nggak membangun citra diri dia sebagai seorang yang nggak bisa apa-apa. Tapi dia membangun citra diri dia sebagai orang yang bisa juga kok berusaha gitu, seperti itu. Oke, boleh next. Nah, ini penghargaannya ya. Apa sih yang didapatkan oleh Henry Satriago? Ya, pertama dia sebagai manajer bisnis, kemudian mencapai penjualan 3 juta US dollar dalam waktu 2 tahun, kemudian menjadi apa nih dia? Sampailah dia menjadi CEO GE Indonesia. Begitu. Boleh next? Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk menjadi great leadership itu dimulai dari menjadi great leadership bagi diri kita sendiri. Untuk menjadi great leadership bagi diri kita sendiri itu tadi ada 3 prinsip. Yang pertama cita diri, kendali diri, kemudian citra diri. Nah, oke, selanjutnya itu terkait managing dan juga leading. Mungkin teman-teman boleh berpendapat nih, mungkin ada yang sudah pernah membaca atau mendengar di mana gitu. Apa sih perbedaan managing dengan leading? Ada yang tahu nggak? Boleh berpendapat? Biar nggak ngantuk, jadi kita sambil dua arah aja. Ada? Oh, ada ya? Oke, kalau Lutfi boleh, Lutfi Korina Bila boleh. Kalau menurut saya manajemen itu dia menyusun, merencanakan, dan menyiapkan hal-hal yang akan dilakukan gitu, seperti mengorganisir. Nah, kalau leading dia itu memimpin gitu, Kak. Mungkin itu aja sih, Kak, dari saya. Oke. Oke, ada lagi yang mungkin mau berpendapat? Oke, kalau gitu next, boleh next, managing versus leading. Nah, oke ya. Jadi mungkin dalam suatu organisasi akan kita temukan 2 tipe pemimpin ya. Biasa kita ada yang menyebutnya manajer, ada juga yang menyebutnya leader. Sebenarnya apa sih perbedaan antara managing dan juga leading? Jadi tadi benar yang dikatakan Lutfi ya. Kalau managing itu mengelola gitu kan, kalau leading itu memimpin. Nah, dalam sebuah organisasi ya teman-teman, memanage dan juga melead itu ya, memimpin itu ada bedanya gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini kan sebagai penerima beasiswa gitu kan, penerima beasiswa yang nantinya harapannya gitu kan teman-teman bisa menjadi seorang
leader gitu kan, yang mempunyai sikap leadership yang nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, untuk kita ketahui managing dan juga leading itu ada perbedaannya. Nah, tapi dalam sebuah organisasi membutuhkan keduanya. Membutuhkan managing, membutuhkan leading. Terus apa bedanya managing dengan leading gitu kan? Secara umumnya managing dengan leading itu perbedaannya adalah kalau managing dia itu berfokus kepada proses dan juga tugas. Kalau leading dia berfokusnya kepada orang dan juga hubungan antara orang-orang tersebut. Gitu ya. Kalau managing itu dia berhubungan dengan tugas, kemudian target yang harus diselesaikan. Tapi kalau leading dia berhubungan dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang di-lead-nya gitu kan. Berhubungan dengan hubungan di antara tim gitu kan, itu leading. Nah, jadi gitu. Jadi memanage ya, the managing itu push. Jadi dia itu mendorong orang-orang untuk bekerja secara efektif dan secara efisien berdasarkan aturan yang sudah ada. Itu kalau managing gitu kan, manager. Nah, kalau leader dia menarik orang-orang untuk bekerja. Ayo nih kita kerja, kita bersama-sama, boleh nih pendapatnya seperti apa, boleh kita lakukan bersama-sama. Kalau managing itu dia sudah ada, aturannya sudah ada. Jadi si manajernya mendorong timnya untuk lakukan seperti ini, seperti tahapan ini sampai targetnya tercapai. Tapi kalau leadership dia pull ya, menarik timnya untuk kamu boleh nih bekerja seperti ini gitu kan. Menurut kamu baiknya seperti apa gitu kan? Menurut kamu baiknya seperti apa? Kita diskusikan bersama-sama. Nah, kalau misalnya dia dapat oh seperti ini, oh boleh kita lakukan seperti itu. Nah, itu bedanya leading gitu kan. Nah, kalau managing dia memanage tugas ya, memanage tugas kemudian sampai tugas itu selesai pokoknya proyek. Nah, kalau leading dia lead people, memimpin orang ya, bagaimana dia memotivasi orang, kemudian bagaimana dia memunculkan inspirasi untuk orang-orang, itu lead. Terus dia lebih mengajak orang gitu kan. Kalau managing itu dia ya kamu harus lakuin seperti ini, sudah ada aturannya seperti ini, nggak boleh pokoknya dengan lain cara, karena dia lebih fokus kepada efektif dan efisiensi waktu. Tapi kalau untuk lead enggak, dia lebih ke bagaimana sih orang-orang ini bisa bergerak dengan motivasi dia gitu, seperti itu. Nah, ada leadership, manager overlap. Jadi, antara leadership dan manager itu tumpang tindih, teman-teman. Dalam sebuah organisasi, nggak ada yang lebih baik antara managing dan leading, gitu kan. Dalam sebuah organisasi, memanage itu ya dibutuhkan juga. Dan melit itu juga dibutuhkan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus antara menjadi seorang manajer atau menjadi seorang leader, managing atau menjadi leading, nggak ada yang lebih bagus. Semuanya saling berkaitan. Sebuah organisasi kalau dia pemimpinnya, leadernya hanya mampu managing ya, hanya mampu mengelola secara tugasnya ininya, tapi dia tidak mampu melit timnya, memimpin timnya gitu kan, maka organisasi itu nggak akan bisa berkembang gitu kan, meskipun lakuin nih seperti kayak gini nih, pokoknya harus kayak gini titik gitu kan. Nah, itu manage, nggak bisa berkembang juga organisasinya. Nah, kalau pemimpinnya hanya punya kemampuan meliding saja, tidak ada kemampuan manage, juga tidak akan berkembang gitu kan. Karena ya meskipun orang-orangnya termotivasi untuk bergerak gitu, kalau tidak ada aturan yang baku gitu kan, maka akan susah juga sebuah organisasi itu bergerak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi antara managing and leading itu dia harus sama-sama bersamaan, berjalan beriringan. Gitu. Boleh di next. Nah, ini. Jadi ada sebuah quotes dari Peter Drucker kalau nggak salah namanya. Management is doing things right, leadership is doing the right thing. Sebenarnya sama aja sih intinya, bedanya tadi. Jadi kalau manajemen itu fokusnya kepada tugasnya, tasknya. Kalau leadership itu fokusnya pada people-nya. Sama-sama itu dengan benar, tapi beda konsepnya di situ. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaannya antara manajemen dan leadership. Kalau manajemen tadi lebih fokus kepada proses. Kalau leadership dia lebih fokusnya kepada orangnya.
Jadi menjadi seorang pemimpin itu dia lebih fokus kepada orang-orang, bukan kepada prosesnya. Kemudian manajemen itu kepada fakta-fakta yang ada gitu, karena dia tadi mau efektif, mau efisien. Tapi kalau leadership enggak, dia lebih memperdulikan perasaan orang-orang ya, perasaan timnya seperti apa kalau seperti ini. Kemudian kalau manajemen itu lebih ke intelektual, tapi kalau leadership itu lebih ke emosional dia. Bagaimana perasaan orang-orang yang ada di timnya gitu kan ketika melakukan sebuah proyek ini, dia akan bertanya, menurut kamu proyek ini baiknya seperti apa sih, seperti itu. Kemudian kalau manajemen tadi ya position power, jadi dia memanfaatkan posisi dia, kekuatan posisinya sebagai seorang manajer, maka seperti yang kita tahu kalau manajer pokoknya lakukan seperti ini. Nah, kalau leadership enggak, dia tuh mengajak, persuasion power, gimana menumbuhkan orang-orang itu mau bekerja gitu kan, seperti itu. Tapi bukan dengan ditekan seperti itu, dengan aturan yang ada. Terus manajemen itu reaktif, kalau leadership itu proaktif. Kalau manajemen doing things right, kalau leadership doing the right things. Nah, kalau manajemen dia rules, jadi ada aturannya, nggak bisa diganggu gugat aturannya, itu manajemen. Kalau manajemen itu udah ada aturannya, harus dilakuin seperti ini. Tapi kalau leadership nggak, dia lebih peduli kepada nilai-nilainya apa sih gitu dalam melakukan sebuah proyek itu. Kemudian goals, kalau manajemen itu biasanya dia jangka pendek gitu kan udah selesai. Kalau leadership itu dia jangka panjang visinya. Gitu. Kemudian kalau secara komunikasi, manajemen itu dia lebih ke komunikasi tertulis gitu, karena udah ada aturan ya, baku tertulis. Tapi kalau leadership itu enggak, dia verbal communication. Nah, manajemen itu dia lebih utamanya ke standarisasi, standar yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Tapi kalau leadership enggak, dia berinovasi, mendorong tim-timnya untuk berinovasi. Nah, ini antara manajemen dan juga leadership, perbedaannya ya. Oke, next boleh. Nah, bagaimana sih seorang pemimpin itu bisa dikatakan hebat? Gitu kan tadi judulnya kan tadi yang diminta panitia yang ada di TOR gitu kan, great leadership ya, bukan good leadership. Jadi great itu hebat gitu kan. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa dikatakan hebat sih? Oke, boleh next. Apa yang harus dilakukannya? Nah, teman-teman, dalam menjadi seorang leader atau leadership itu ada tingkatannya. Ya. Tingkatan tertinggi itu ada level 5. Nah, untuk menjadi seorang great leadership itu kita harus berada pada level 5. Nah, gimana sih caranya biar berada di level 5? Kita lihat satu-satu. Jadi, pada leadership tingkat 1 itu biasanya seorang leader itu diikuti karena orang-orang harus mengikutinya. Ya kayak kita bekerja misalnya dalam sebuah perusahaan, mau nggak mau harus kan mengikuti leader kita kan, karena kita bekerja di sana gitu. Nah, yang kedua, seorang leader itu ya pada level kedua dia diikuti karena mereka mau. Beda ya, karena harus dan mau beda ya. Kalau harus itu udah tuntutan, kalau mau itu karena keinginan pribadi. Mau nih ya. Nah, kalau pada level 3-nya, seorang leader itu diikuti karena apa sih yang telah dilakukan oleh seorang leader itu untuk organisasi itu. Misalnya apa nih jasa-jasa leader itu untuk organisasi ini. Biasanya kan orang memandang hal itu ya, karena dia banyak jasanya, banyak yang dia lakuin untuk organisasi ini, ujung-ujungnya kan mau orang mengikutinya. Gitu. Banyak orang yang mau mengikutinya. Nah, pada level 4, seorang leader itu akan diikuti karena apa yang telah dilakukannya untuk timnya, ya, secara pribadinya. Gitu kan. Kalau tadi kan secara organisasi, ini secara pribadinya. Biasanya misalnya seorang leader itu apa ya, ada jasa lah untuk salah satu timnya. Nah, salah satu timnya itu akan mengikutinya gitu karena dia telah melakukan sesuatu untuk tim tersebut. Nah, pada level tertinggi ya, level kepemimpinan tingkat 5 ya, orang-orang itu akan mengikuti kita karena siapa kita dan apa sih yang kita wakili gitu tadi. Makanya siapa kita itu harus kita bangun gitu kan, citra diri kita tadi harus kita bangun ya di awal agar tadi orang-orang mengikuti kita itu bukan karena terpaksa ya, karena terpaksa kita sebagai leader mau nggak mau orang harus ikuti kita, bukan, tapi karena kita tuh siapa gitu kan, kita itu siapa. Jadi kalau sudah terbangun citra diri kita itu yang baik gitu kan, yang dapat memotivasi orang, mengajak orang secara nggak sadar tuh akan mengikuti kita. Nah, itulah level tertinggi dalam sebuah kepemimpinan, dalam sebuah organisasi gitu, seperti itu. Next. Nah, gimana caranya untuk
mencapai level tertinggi dalam sebuah kepemimpinan ini ada 2 gitu. Boleh di next? Nah, ada 2 rumusnya, kerendahan hati ditambah tekad yang profesional. Jadi kalau kita punya kerendahan hati sama tekad yang profesional, maka kita bisa mencapai titik kepemimpinan tingkat 5 atau level tertinggi dalam kepemimpinan. Boleh di next lagi? Nah nih, apa sih maksudnya gitu kan, kerendahan hatinya seperti apa? Sebagai seorang pemimpin, ya, tidak menonjolkan diri, kemudian menghindarkan dari sorotan publik, tidak besar mulut gitu kan, kemudian bertindak tanpa banyak bicara, itu kerendahan hati. Pembawaannya tenang gitu, ketika ada masalah tetap tenang gitu kan, stay calm itu. Tidak mengandalkan karisma dalam memotivasi. Ambisinya tuh bukan untuk diri dia pribadi, tapi untuk perusahaannya, untuk organisasinya. Kemudian dia itu berusaha untuk mengkader ya, mengkader itu mencari pengganti untuk dirinya. Jadi kalau pemimpin pada tingkat 5 tuh dia nggak akan berpikir bahwa saya harus tetap berada di sini gitu kan sampai akhir, enggak, tapi dia berusaha untuk mencari penggantinya seperti itu. Kemudian untuk kerendahan hati, dia melihat cermin bukan jendela. Jadi dia berkaca ya, melihat diri dia sendiri. Kalaupun ada kesalahan, dia akan mengevaluasi diri dia sendiri gitu. Ini dalam kerendahan hati ya. Kemudian berbagi tanggung jawab untuk hasil yang buruk. Tidak pernah menyalahkan orang lain ketika di dalam sebuah organisasi, kemudian mengambil keputusan ya, keputusan misalnya rapat nih ya, ada organisasi di kampus misalnya rapat, kita sebagai pemimpin rapatnya, sebagai leadernya, kemudian ada salah satu pendapat dari tim kita yang kemudian pendapat itu kita ambil gitu kan sebagai sebuah keputusan yang besar. Setelahnya kita evaluasi, ternyata keputusan itu malah memberikan dampak yang buruk. Nah, pas evaluasi kita sampaikan bahwa ternyata keputusan kamu ini salah gitu kan, menyalahkan orang lain atas keputusan yang tidak diambil. Nah, kepemimpinan tingkat 5 itu nggak seperti itu. Jadi dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain atas keputusan yang diambil. Nah, untuk tekad profesional, kepemimpinan tingkat 5 itu harusnya dia menciptakan hasil-hasil luar biasa. Jadi dia itu mengkatalis proses transisi dari baik menjadi hebat, good to great ya. Good to great. Memperlihatkan ketegaran yang tidak tergoyahkan. Sebagai seorang pemimpin itu harus mencontohkan gitu kan. Kemudian menetapkan standar guna membangun perusahaan yang besar, bertahan lama, tanpa kemauan, tanpa celah gitu. Jadi tadi ya tetap harus ada manajernya, managingnya tetap di dalam sebuah leadership. Kemudian kalau untuk tekad, harus melihat keluar jendela, bukan melihat cermin. Ya harus berkaca pada orang-orang di luar sana yang dia tekadnya mungkin lebih besar dari dia. Merefleksi diri, berbagi kesuksesan perusahaan bagi orang lain, terus faktor-faktor eksternal dan juga nasib. Nah, oke, itu mungkin teman-teman. Selanjutnya, next. Nah, level 5 leadership, ya. Kalau mau jadi leadership pada tingkat kelima, yang harus kita lakukan adalah Anda dapat mencapai apapun dalam hidup selama Anda tidak keberatan siapa yang memperoleh pujian. Jadi maksudnya apa ya, kita itu ketika menjadi seorang pemimpin, ya jangan haus terhadap pujian gitu kan leadership. Kalau mau kita berhasil dalam hidup kita, maka siapapun yang mendapat pujian itu jangan apa ya, jangan irilah maksudnya di sini seperti itu. Boleh next. Nah, ini ya, assertive leadership. Jadi dalam sebuah kepemimpinan, kita membutuhkan asertif atau ketegasan. Nah, di sini assertive leadership itu adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menyampaikan pendapat, ide, dan juga ekspektasi ke timnya dengan penuh percaya diri. Jadi seorang pemimpin itu bisa juga nyampaikan pendapat, ide, ekspektasi terhadap timnya dengan penuh percaya diri dan juga bijaksana. Nah, kalau assertive leadership ini dia melibatkan kolaborasi dengan banyak orang. Jadi kalau misalnya gini ya, dalam mengambil keputusan, seorang assertive leadership ini dia nggak akan ambil keputusan sendiri, tapi dia akan bertanya kepada para timnya, misalnya, menurut kamu gimana nih? Ya, ditanyain satu-satu kepada timnya, maka barulah keputusan itu diambil. Seperti itu. Halo teman-teman, masih fokus? Sih ya. Oke, lanjut. Nah, jadi gaya manajemen yang assertive leadership tadi, teman-teman, menawarkan banyak manfaat. Kalau nanti misalnya teman-teman ini jadi pemimpin di masa depan ya,
Ini bagus gitu kan diterapkan, jadi seorang pemimpin yang asertif, yang tegas gitu. Jadi biasanya pemimpin-pemimpin yang mempunyai gaya manajemen seperti ini, dia itu akan lebih dihargai oleh timnya. Karena kenapa? Karena dia juga menghargai timnya gitu kan. Dia melibatkan timnya dalam segala hal gitu kan, dalam proyek tadi, bukan seperti seorang manajer tadi ya. Kalau manajer tadi kan hanya memberikan tugas, kemudian kamu harus laksanakan. Tapi kalau seorang leadership dengan gaya asertif leadership ini, dia akan melibatkan timnya gitu kan, akan melibatkan timnya, dan di sanalah timnya akan merasa kalau posisi dia sebagai tim itu dihargai. Nah, kalau dia sudah merasa dihargai, maka feedbacknya ke kita sebagai seorang leader itu juga akan dihargai. Oke, boleh di next. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita jadi seorang assertive leadership? Itu jadi manfaatnya adalah pertama, resolusi konflik yang rendah. Jadi kita itu kalau misalnya jadi seorang pemimpin yang asertif, ya, bahwa tim kita itu akan mudah untuk menyampaikan pendapat terhadap pemecahan masalah. Jadi bukan kita aja yang memikirkan problem solving terhadap masalah di organisasi kita, tapi mereka juga akan mau gitu untuk mengemukakan pendapat mereka. Mereka nggak malu karena tadi mereka diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat seperti itu. Kemudian hubungan kerjanya menjadi lebih kuat, jadi akrab antara tim dengan leadernya, nggak ada jarak gitu kan. Kemudian meskipun akrab, tapi tadi si supervisornya, leadernya itu akan mendapatkan rasa hormat dari timnya. Jadi teman-teman berbagi cerita gitu kan, seperti ini saya sebagai kepala sekolah ya di SMP itu salah satu contohnya ya assertive leadership dalam nyatanya, realnya. Ketika rapat, misalnya rapat kegiatan. Kalau di sekolah kami itu ada kegiatan, misalnya rapat kegiatan. Kemudian terkait bagaimana sih konsep kegiatan itu, bukan kepala sekolah yang menentukan, tapi kepala sekolah memberikan sebuah tanggung jawab kepada salah satu ketua, ya mungkin samalah seperti yang dilakukan oleh teman-teman di organisasi ya. Kemudian mereka berhak mendiskusikan, merencanakan kegiatan itu sesuai dengan rencana mereka masing-masing. Jadi kepala sekolah tuh nggak banyak ngatur gitu ya, nggak banyak ngatur. Jadi dia memberikan kebebasan yang ujungnya tadi bahwa terbangun kepercayaan antara tim dan juga leadernya gitu. Teman-teman mungkin juga seperti itu ketika teman-teman ditunjuk menjadi seorang leader gitu ya. Tadi bangun hubungan antara teman-teman dengan tim. Jangan menjadi jarak mentang-mentang sebagai seorang pemimpin kita berlakunya ya saya pemimpin, kamu kamu bawahannya gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau bisa kita itu dengan tim itu jadikan seperti bisnis partner lah ya, seperti teman gitu. Yang ujung-ujungnya mereka akan merasa ih kita ini dihargain loh gitu. Kalau kita dihargain, jadi orang-orang tuh akan mudah terbuka untuk memberikan pendapat, solusi, ide gitu. Terus mereka akan ada motivasi bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian lingkungan kerjanya jadi positif nih karena timnya kuat, bondingnya ada gitu kan antara satu tim tadi, maka lingkungan kerjanya akan positif. Terus kemajuan karir bagi si leadernya. Jadi kalau leadernya itu asertif, disenangin banyak karyawan, kemudian kepemimpinannya bagus, jenjang karirnya bisa jadi naik gitu. Terus turnover-nya rendah. Turnover rendah ini maksudnya karena tadi ya, karena lingkungan kerjanya nyaman, jadi para timnya ini bertahan di tim itu. Nggak ada yang tiba-tiba mau mengundurkan diri gitu kan, seperti itu karena nggak nyaman gitu. Terus dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, kalau seorang leadernya menerapkan assertive leadership, organisasi itu akan berkembang dengan baik. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, gimana sih jadi how to be an assertive leader? Gimana caranya jadi seorang leader yang asertif, yang tegas gitu. Tegas itu bukan berarti harus marah-marah ya, harus pokoknya harus A nggak boleh B, bukan seperti itu. Tegas itu kita bisa percaya diri gitu kan, melit tim kita dengan cara tadi ketika kita mengambil sebuah keputusan tuh nggak berubah-ubah seperti itu ya. Tegaslah dalam mengambil keputusan katanya kalau jadi assertive leader. Iya, ketika mengambil keputusan kita harus tegas gitu kan. Kemudian dorong tim kita untuk berkembang dan juga berubah. Ayo nih, kita ikut ini misalnya. Ayo kita latihan ini, kita belajar ini yuk. Nah, kita dorong tim kita jadi sama-sama bisa gitu seperti itu. Kemudian berkomunikasi secara terbuka dan jujur.
Jadi sebagai seorang leader ya bukan berarti kita harus jadi orang yang paling sempurna, yang kita itu nggak ada celah untuk melakukan sebuah kesalahan. Enggak. Sebagai seorang leader, kadang kita juga nggak bisa kan melakukan sesuatu dengan sendirinya, maka katakan gitu kan, komunikasikan dengan timnya secara jujur dan juga terbuka. Terus berikan arahan yang jelas untuk timnya kalau mau mengerjakan sesuatu. Berikan arahan yang jelas, kemudian ringkas, maka timnya bisa bekerja gitu kan, bisa bekerja dengan arahan tadi. Jadi target itu bisa kita capai kalau arahannya jelas. Kemudian tetap tenang dan ramah. Jadi orang yang kalau ada masalah tenang, nggak gerabak-gerubuk sebagai seorang pemimpin. Kemudian ramah. Ya ramah itu artinya biasanya kan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu kan yang namanya leader itu sulit ya, diajak ketemunya aja sulit, misalnya diajak ngobrol aja susah karena orang penting gitu. Nah, harusnya assertive leader itu, leader yang baik itu ya tetap aja gitu kan, bertemu bawahan biasa aja gitu kan, mudah untuk ditemani, mudah untuk dijadikan teman, misalnya seperti itu. Next, boleh? Nah, ini yang terakhir, teman-teman, bagaimana membangun kepercayaan atau trust dan pengaruh dalam tim. Jadi kan kalau kita sebagai leader itu kita harus membangun kepercayaan antara tim dan juga leader. Bagaimana kita membangun tim kita itu biar dia percaya sama kita sebagai seorang leader, ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi pemimpin yang walk the talk, ya, walk the talk. Apa sih walk the talk? Walk the talk itu adalah menjadi pemimpin yang dia itu apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia perbuat. Ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya pemimpin bilang A, ya lakuin A, bilang B, yang lakuin B gitu. Nah, kalau misalnya pemimpinnya seperti itu, maka kepercayaan itu akan muncul dalam tim itu. Tapi kalau misalnya seorang pemimpin bilang A, besoknya B terjadinya, maka timnya akan bilang, loh kemarin aja dia bilang A, tapi dia ngesalahin B, ujung-ujungnya si timnya ini nggak percaya sama pemimpinnya sendiri. Nggak terbangun trust itu dalam sebuah kepemimpinan. Terus bersikap terbuka, tadi lagi-lagi ya, berkomunikasi secara jujur, terbuka. Kalau mau trust, mau ada kepercayaan, ya dalam suatu hubungan ya, teman-teman mungkin punya hubungan pertemanan, keluarga, kalau mau ada kepercayaan itu harus terbuka. Kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi, maka sulit terbangun sebuah kepercayaan itu. Kemudian menjalin hubungan personal dengan tim. Ingat ya, dalam sebuah organisasi, ya tim kita itu punya masalah pribadi dia sendiri. Dia punya dunia dia sendiri di luar organisasi kita. Jadi nggak bisa kita paksain ketika dalam satu proyek ternyata salah satu tim kita ini murung apa gitu kan, sebagai seorang leader kita nggak bisa maksain dia harus pokoknya kayak gini-gini, padahal kondisi dia mungkin lagi ada masalah gitu kan, lagi apa masalah keluarga, mungkin masalah keuangan dan sebagainya. Nah, sebagai seorang leader kita tuh harus bisa membangun hubungan personal dengan tim. Digali apa sih masalahnya. Nah, kalau bisa memberikan solusi itu lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian tadi perlakukan tim kita sebagai bisnis partner. Jadi untuk membangun kepercayaan itu sesama tim itu perlakukan seperti teman, ya, bukan seperti kita dengan bawahan, bukan, tapi seperti teman. Jadi seperti teman yang nanti si timnya akan merasa dihargai gitu kan, seperti oh saya ini rekan kerjanya gitu kan, saya ini rekan organisasinya gitu kan, bukan seperti bawahannya yang ada jarak antara karyawannya dalam sebuah perusahaan dengan manajernya, seperti itu, enggak. Kemudian bangun kepercayaan antara dirimu dan tim. Sebagai seorang leader, kurangi micromanaging. Micromanaging itu terlalu banyak mengatur ya. Jadi kalau misalnya nih sebagai seorang leader ya, leader kemudian kita mengamanahkan atau memberikan sebuah tanggung jawab kepada seorang tim kita untuk kamu menjadi ketua pelaksana agenda ini, dan kita sebagai leadernya karena kita sudah mempercayakan, kita jangan terlalu banyak mengatur gitu kan. Percayakan saja kepada si orang yang sudah kita tunjuk itu tadi. Jadi kurangi micromanagingnya. Kalau kita sebagai leader terlalu banyak mengatur di dalam diri si tim yang gitu tadi, ini udah dipercayain sama saya tuh, tapi dia masih ngatur-ngatur gitu kan, seperti itu. Jadi kurang kepercayaan antara tim dengan si leadernya tadi, seperti itu. Jadi kalau ingin membangun kepercayaan dan pengaruh dalam sebuah tim, maka sebagai seorang manajer itu kurangi micromanaging, terlalu mengatur. Kita tetap boleh mengawasi sebagai seorang leader atau sebagai seorang manajer, tapi tidak terlalu banyak mengatur.
Kemudian yang terakhir, memberikan kebebasan untuk memiliki sense of ownership. Jadi ketika dia diberikan suatu amanah untuk mengerjakan sebuah proyek atau sebuah pekerjaan atau apa, ya tadi diberikan kebebasan untuk dia berinovasi sendiri gitu kan dengan caranya sendiri. Jadi dia akan merasa memiliki gitu. Tapi kalau kita atur, kita tetapkan seperti ini, dia akan nggak memiliki sense of ownership-nya seperti itu. Dan pada akhirnya kepercayaan, trust-nya dalam sebuah tim itu akan kurang. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang dapat saya sampaikan terkait how to be a great leadership. Sebenarnya tadi ya balik lagi bahwa menjadi pemimpin itu sebenarnya nggak mudah gitu kan. Menjadi pemimpin itu nggak mudah, dan menjadi pemimpin itu akan ada tanggung jawabnya gitu kan. Tanggung jawab di dunia ada, tanggung jawab di akhirat ada. Dan yang paling skala paling kecilnya adalah menjadi leader bagi diri kita sendiri. Dan kita sebagai seorang muslimah gitu kan harus mampu menjadi seorang manajer dan juga seorang leader bagi diri kita pribadi dulu gitu kan. Nantilah bagi orang-orang di sekitar kita, nantilah bagi organisasi kita, mulai dari diri kita dulu pribadi. Kalau kita sudah bisa menjadi manajer yang baik dan juga leader yang baik ya, the great manager dan juga the great leader bagi diri kita sendiri, insya Allah untuk menjadi great leadership untuk organisasi di mana kita berada sekarang, itu akan mudah sekali untuk kita raih gitu. Seperti itu. Mungkin teman-teman mohon maaf atas segala kesalahan, atas apa yang saya sampaikan. Kalaupun ada yang salah ataupun ada yang keliru, boleh diabaikan gitu kan. Kalau ada yang benar, boleh diambil untuk pelajarannya. Mungkin kembali ke moderatornya. Baik, terima kasih Kak Tri atas materi yang sudah disampaikan, luar biasa sekali. Dari yang sudah disampaikan sama Kak Tri tadi, saya bisa mengambil kesimpulan Putus-putus ya suaranya. mengenai the great leadership daripada ini pagi menjelaskan leadership itu adalah kepemimpinan untuk memperluas mengarahkan lain pada yang Imam Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Halo, Tiwi? Kedengaran nggak suaranya teman-teman? Memang terputus ya? Iya Kak, terputus Kak. Putus ya? ya maaf Mungkin Kak, ini pakai akun yang lain Kak. Ya boleh. Mungkin selagi nunggu Twitter connect jaringannya, teman-teman, saya mau nanya teman-teman ini kelahiran tahun berapa ya? Mayoritasnya? 2002, 2000 berapa? 2002, 2023, masih muda sekali ya. Ini kan dari 3 universitas nih ya, dari 3 universitas. Teman-teman berarti sudah pada kenal ya di sini ya? Apa baru bertemu hari ini gitu di Zoom ini? sudah kenal. Sudah kenal Kak. Oh, sudah kenal. Alhamdulillah ya, karena dalam satu tim gitu. Ya alhamdulillah teman-teman masih sangat muda gitu, semangatnya mungkin masih membara untuk menjadi seorang leader gitu, karena skill seorang leader ini ketika teman-teman mungkin kan teman-teman masih semester 4 nih ya, kalau lihat dari editornya semester 4, yang kalau siapa Mbak ya, kalau Mbak dulu waktu zaman kuliah
memang kita nggak tahu ya seberapa sih manfaatnya ketika ikut organisasi gitu kan, ketika ditunjuk sebagai seorang ketua pelaksana kegiatan atau sebagai ketua departemen dalam organisasi, memang mungkin kita nggak terbayangkan nanti dampaknya seperti apa sih gitu kan. Nah, saya gitu kan yang sudah berada di dunia pasca kampus, kemudian masuk ke dalam dunia sekolah, itu kan karena backgroundnya pendidikan, karena di dalam sekolah itu ada organisasi, benar-benar terasa gitu kan apa yang didapatkan ketika kuliah itu benar-benar oh ternyata ada ya manfaatnya seperti itu. Pernah jadi pemimpin ketua pelaksana kegiatan, oh ternyata ada juga manfaatnya karena teman-teman ya, mohon maaf nih, ada yang dia itu benar-benar apa ya, benar-benar awam gitu kan dengan dunia-dunia yang kepemimpinan itu seperti apa, gimana sih caranya kalau jadi ketua pelaksana itu seperti apa, ada yang orang-orang benar-benar awam. Nah, teman-teman yang alhamdulillah diberi kesempatan gitu kan, diberikan pelatihan-pelatihan seperti ini, kemudian dibebaskan untuk berorganisasi itu adalah salah satu kesempatan luar biasa gitu yang semua orang mungkin nggak dapatkan gitu kan di luar sana. Jadi kalau udah berada di dunia pasca kampus itu ya benar-benar berasa manfaatnya apa yang kita dapatkan selama di kampus gitu kan. Jadi kata orang dulu jangan terlalu banyak ikut organisasi mungkin karena apa namanya nanti IPK kamu rendah atau gimana, organisasi itu nggak ada manfaatnya untuk pasca kampus gitu kan, pekerjaan juga orang nggak akan nanya kamu ikut organisasi apa gitu kan, tapi tetap ada manfaatnya kok gitu kan, ada manfaatnya dan itu benar-benar terasa. Oke, boleh Tiwi tadi apakah sudah masuk lagi? Sudah Kak. Sudah. Rasa Kak mungkin karena jaringan lagi nggak bagus Kak, langsung aja kita ke sesi tanya jawab boleh Kak? Ya, boleh. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand. Boleh kalau mau sharing, mungkin sharing ya lebih tepatnya Oke, ya. baik. Di sini ada Zulfi Kairunisa Kak. Pertanyaannya dari kolom chat. Saya izin bacakan ya Kak. Iya, Izin boleh. bertanya melalui kolom chat karena kondisi kurang kondusif. Saya Zulfi Kairunisa ingin bertanya, bagaimana cara mengontrol emosi dan perasaan kita saat menjadi seorang pemimpin? Karena menjadi seorang pemimpin pastinya tak semua orang suka dengan kebijakan yang kita buat. Pertanyaannya mau dikumpulkan dulu semuanya atau dijawab langsung, Kak? Jawab langsung aja boleh mungkin biar itu. Boleh, Kak. Saya persilakan, Kak, untuk menjawab pertanyaan dari Oke. Zulfi. Oke, bagus ya pertanyaannya. Gimana sih cara kita mengontrol diri kita sebagai seorang pemimpin karena tidak semua orang suka dengan kita dan tidak semua orang suka dengan kebijakan kita. Benar sekali gitu kan. Mbak di sini sebagai kepala sekolah yang memimpin banyak orang gitu kan, terkadang membuat sebuah kebijakan itu ada juga yang nggak suka gitu kan, ada yang nggak suka dan ada juga yang suka gitu. Dan ya mungkin kalau misalnya timnya terbuka dia bilang nggak suka di depan kita gitu, tapi kalau timnya nggak terbuka dia nggak bilang nggak sukanya mungkin dengan orang lain gitu kan yang dibicarakan, dan kita nggak tahu dia suka atau tidak. Nah, gimana cara kita mengontrol diri tadi, benar ya. Jadi teman-teman tadi ya, kontrol diri itu ada dalam diri kita dan ada di luar diri kita. Caranya adalah ketika ada orang yang tidak suka dengan apa namanya ketetapan yang kita buat, maka boleh sih kita panggil orangnya, misalnya kalau dia memang menunjukkan mengatakan dia tidak suka dengan ketetapan yang kita buat, kita tanyakan di mana letak tidak sukanya dan kenapa tidak sukanya. Karena seperti itu, terkadang dalam sebuah organisasi ya teman-teman, namanya kita rame gitu kan, berkelompok, bertim, terkadang terjadi kesalahpahaman gitu kan, seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin gagal paham nih dengan apa yang kita maksud ya, gagal paham yang ujung-ujungnya dia nih nggak setuju dengan apa yang kita katakan gitu kan, dia nggak suka dengan keputusan yang kita ambil. Tapi ketika kita berbicara ya secara face to face gitu kan, secara personal kita jelaskan, oh seperti ini nih, keputusan ini diambil seperti ini, dampaknya seperti ini, mungkin dia akan paham. Nah, tadi itu kontrol dari diri kita ya, mengaturnya gimana sih kontrol diri kita tadi. Jadi kita tetap tidak boleh membenci ya, dalam artian dia ini bawahan saya nggak suka sama keputusan yang saya buat, ya terserah dia. Dan nggak boleh juga kita seperti itu sebagai seorang leader. Kita tetap harus mendengarkan apa sih yang mereka tidak suka nih, dan kita mintain
kamu punya nggak pendapat lain gitu tentang hal ini gitu kan, tentang keputusan ini, kamu seperti ini, misalnya dia nih mengutarakan menurut saya baiknya seperti ini gitu kan. Tapi tetap kalau dalam sebuah tim kan ada diskusi namanya ya, ada musyawarah gitu. Jadi tetap harus punya pemahaman kalau keputusan yang diambil bersama itu ya harus tetap diikutin meskipun kita tidak suka, seperti itu. Dan tadi ya, antara suka orang tidak suka dengan kita itu di luar kendali kita, ya. Kita nggak bisa ngontrol orang itu bisa suka dan tidak suka sama kita, karena itu berada dalam kendali dia pribadi, bukan kendali kita. Dan dalam sebagai seorang leader, kendali kita adalah sebagai seorang leader nih tetap membuka peluang untuk orang-orang. Tadi ketika dia tidak suka, kita buka ruang untuk dia menyampaikan apa sih ketidaksukaannya kepada kita itu, terus kita rasionalisasikan apa yang kita ambil itu. Kita jelaskan kepada dia apa yang kita ambil itu, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin dia belum paham gitu kan. Barulah mungkin dia lama-kelamaan akan menerima gitu. Kalaupun dia tetap tidak menerima dalam sebuah organisasi, ya konsekuensinya ya mengambil keputusan yang hasil musyawarah atau hasil kalaupun hasil musyawarahnya ketemu ya hasil voting gitu, seperti itu. Tapi sebagai seorang pemimpin, tapi tetap kita jangan menutup diri gitu kan dari hal-hal seperti itu kendali kita. Tapi balik lagi, kalau antara dia suka dan tidak sukanya dengan kita, dengan keputusan kita, itu di luar kendali kita ya. Locus of control eksternal tadi, nah jadi di luar kendali kita, dia nggak bisa kita kendalikan. Kita kan orang bisa apa namanya, orang bisa nggak suka sama kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita mau marah atau tidak. Nah, seperti itu analoginya. Bagaimana? Tadi siapa yang bertanya? Zulfi, Kak. Sama-sama, Zulfi ya, Zulfi. Lagi di dalam bis sepertinya ya, Zulfi. Oke Kak, dilanjut ya Kak, untuk teman-teman lain yang ingin bertanya. Boleh. Kita diskusi aja boleh kalau misalnya. Oh, ini ada Sri Devi, Kak. Ya, boleh. Kepada Sri Devi saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Tiwi yang izin bertanya, Kak. Boleh. Sebagai seorang pemimpin, Kak, bagaimana sih Kak tipsnya agar yang kita sampaikan atau yang kita perintah itu dapat diterima dengan baik terhadap anggota, agar nggak ada yang ngejudge di belakang gitu, Kak. Suka ngatur-ngatur atau suka ngebebani anggotanya gitu, Kak. Sebagai seorang pemimpin, gimana gitu, Kak, tipsnya? Oke, tadi bagaimana caranya agar apa yang kita sampaikan itu dapat dikerjakan gitu ya? Benar nggak seperti itu? Iya, Kak. Dapat dikerjakan tanpa ada yang mengatur-ngatur atau membebani anggota lain, seperti itu. Oke. Sharing pengalaman ya, sebagai seorang leader, pemimpin di sekolah ya, yang Mbak lakukan adalah tadi, yang kalau orang itu mau ya bisa dapat menerima apa yang kita instruksikan, maka kita harus membangun trust-nya dulu tadi, Devi. Jadi kita harus membangun kepercayaan di antara tim. Jadi tadi sebagai seorang pemimpin, yang pertama ya, bagaimana sih orang bisa menerima apa yang kita lakukan tadi ya. Jadi pemimpin yang walk to talk tadi ya, walk the talk. Jadi harus sesuai dengan apa yang dikatakan sama apa yang dilakukan. Karena Mbak sendiri ya pernah menyaksikan ya, karena ya namanya pemimpin gitu kan, bertemu dengan pemimpin-pemimpin lain, bukan menjelekkan, tapi sebagai pembelajaran untuk kita semua aja. Jadi si pemimpinnya ini bilang kalau seperti ini, tiba-tiba besok berubah lagi seperti ini. Terus si timnya ini bingung nih harus ngapain yang dilakukan, tadi bilang kayak gini, ini bilang kayak gini. Ujung-ujungnya ketika ada proyek lagi, proyek baru ya, kemudian si leadernya ini memerintahkan untuk seperti ini, yang timnya tadi udah nggak itu lagi, karena sering terjadi seperti itu, udah nggak mau lagi, nggak percaya lagi gitu kan, mau ngelakuin ini. Udahlah gitu kan, udah kayak dia juga kayak gitu kan, kemarin bilang A sekarang bilang B gitu kan. Terkadang faktor-faktor yang seperti itu meskipun sepele gitu ya, kadang membangun ketidakpercayaan di dalam diri orang-orang itu gitu kan. Kalau Mbak sebagai leader di sekolah, yang Mbak lakukan adalah agar pemimpin tim kita itu mau bekerja sama dengan kita, maka tadi bangun bonding dengan mereka. Jadi kita itu sebagai seorang leader tuh jaraknya tuh jangan terlalu gapnya tuh jangan terlalu jauh gitu antara pemimpin dengan timnya itu gitu kan. Kalau gapnya terlalu jauh, ya mungkin mereka akan melaksanakan itu, cuman tadi ngedumel di belakang gitu kan, kayak manage tadi ya, ngedumel di belakangnya. Karena kan seorang manajer tadi kan dia cuman
kerjain seperti ini, mau nggak mau. Nah, kalau mau jadi leadership tadi, kalau mau yang kita instruksikan itu dikerjakan, yang pertama kita harus jadi pemimpin yang sesuai dengan antara perkataan dan perbuatan. Kemudian harus bangun bonding dengan timnya, harus paham, ya, harus paham dulu personalia dari tim itu. Ya, jadi ada kan, jadi membagi tugas itu harus sesuai dengan kemampuan timnya, nggak boleh kita asal kasih. Misalnya PJ dokumentasi diberikan kepada orang yang nggak ngerti sama sekali terhadap dokumentasi. Nah, terkadang pekerjaan yang tidak sesuai dengan background dia gitu, kemampuan dia membuat orang-orang itu mandek, apa ya mandek itu ya, membuat orang itu malas untuk mengerjakannya karena dia nggak paham, nggak ngerti gitu kan. Makanya sebagai seorang leader kita tuh harus paham apa background dari tim kita tuh seperti apa satu persatu. Oh, dia ini cocoknya, dia nih pinter ngelola nih, pinter merencana. Oh, dia jadi PJ acara. Oh, yang ini dia pinter ngedesain, pinter fotografi, videografer, dia jadi PJ dokumentasi gitu. Nah, kalau dia diberikan tugas sesuai dengan kemampuan dia, kemudian tugas itu kita berikan secara jelas, kamu harus ini, harus ini, harus ini, kemudian rinci, insya Allah pekerjaan yang kita berikan itu akan dilaksanakan seperti itu. Kemudian berikan apa ya, ruang untuk mereka itu bertanya. Jadi seperti ini, kita tuh kadang kan sebagai seorang pemimpin itu kerjakan mau nggak mau pokoknya selesai titik gitu kan, tanpa memberikan tim kita itu ruang untuk bertanya gitu. Jadi kita harus, kalau misalnya ada yang nggak ngerti di tengah jalan, boleh temuin saya untuk bertanya atau boleh kita diskusi sama-sama untuk bertanya. Jadi mereka tuh akan apa ya, dikerjain aja deh, kalaupun nggak ngerti nanti ditanya gitu sama pimpinannya gitu kan. Kalau pimpinannya terbuka gitu kan, terbuka, dia enak nanyanya ke kita gitu. Ujung-ujungnya tadi kerja-kerja yang dia lakuin itu ikhlas gitu, berjalan lancar gitu. Seperti itu yang dilakukan Mbak di sekolah gitu. Ketika ada kegiatan, ketika ada tugas, bilang ke guru-guru kalau dikerjainnya seperti ini ya gitu kan. Kamu mampunya di bagian ini, jadi kamu jadi ini. Tapi kalau pada prosesnya kamu nggak ngerti, kamu boleh tanya kok ke saya gitu kan. Temuin saya, boleh tanya, kita diskusi sama-sama. Kalau kamu mentok nggak ada solusinya, boleh kok kita diskusi sama-sama seperti itu. Jadi tadi nggak ada yang saling membebani satu sama lain antara tim, karena dia diberi tanggung jawab sesuai dengan background dia masing-masing. Nah, sebagai seorang pemimpin tuh itu yang harus diperhatikan. Jadi kita tuh nggak boleh memberikan tanggung jawab atau mendelegasikan pekerjaan yang dia itu kita tidak analisis dulu. Pekerjaan itu apa, yang menerimanya siapa, karena mendelegasikan pekerjaan itu kalau kita salah delegasi itu akan berpengaruh kepada efektivitas waktunya, ya, pekerjaan waktunya itu. Karena kalau kita salah delegasi malah akan jadi masalah untuk proyek yang kita buat itu, malah banyak evaluasinya, misalnya banyak banyak kurangnya karena kita salah mendelegasikan pekerjaan kita kepada salah orang. Jadi jangan sampai salah delegasi pekerjaan. Kalau punya pekerjaan, delegasikanlah kepada orang yang tepat agar satu sama lain timnya tidak membebani. Kemudian tadi sebagai seorang leader buka forum ya, buka kesempatan untuk timnya berdiskusi atau berbicara kepada kita di mana letak masalahnya. Karena tim itu juga manusia yang dia mungkin ada yang belum tahunya, kita juga mungkin ada yang belum tahunya, jadi sama-sama terbuka seperti itu. Itu Devi mungkin. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Boleh lanjut? Ada yang raise hand? Ini Kak, ada Lutfi Korinabila Kak yang raise hand setelah Devi tadi. Pada Lutfi Ya, Korinabila, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya ya Kak. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Lutfi Korinabila, saya dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin bertanya, tips-tips yang untuk menjadi self leadership yang baik itu kan ada SMART tadi itu kan Kak. Nah, kadang-kadang kita di dalam SMART ini kan punya produktivitas yang naik turun gitu kan Kak. Kadang-kadang kayak mager, kadang-kadang produktif banget gitu. Nah, cara ngatasin untuk magernya itu gimana gitu ya Kak? Karena kan kayak kadang-kadang kita juga udah terlalu capek gitu. Jadi, bentar dulu lah, istirahat dulu. Istirahatnya itu malah keterusan gitu Kak. Jadinya mager gitu Kak. Nah, tips untuk mengatasi itu gimana gitu ya Kak? Iya. Ini kayaknya sih Kak. Iya ya, benar. Iya, sebagai seorang manusia
pastinya ya naik turun mood itu ya, kadang baik, kadang buruk, itu kadang semangatnya lagi on fire banget, tapi kadang rendah banget gitu kan sampai dasar gitu, semangatnya hilang gitu. Gimana caranya biar kita konsisten terhadap cita diri kita yang sudah kita bangun, yang sudah kita susun secara smart tadi. Tadi ya Lutfi, motivasi itu kadang terbangun dari dua hal, dari dalam diri kita pribadi, dari luar diri kita pribadi. Nah, kalau dari dalam, tadi ya, yang namanya semangat naik turun itu manusiawi gitu kan, nggak bisa kita hindari. Manusia itu nggak mungkin kan on fire terus dari awal sampai akhir, nggak. Pasti ada masa-masa di mana dia tidak semangat dalam meraih sesuatu, mengerjakan sesuatu gitu. Nah, kalau dari Mbak, yang pertama yang Mbak lakukan ketika mencatat cita diri gitu kan, tadi pertama harus kita ingat terus, misalnya ditempel di mana, harus terlihat terus, karena apa ya, kalau misalnya sesuatu itu kita lihat terus, kita tuh ke distract kan lama-lama, sama kayak kita buka WA, kemudian kita mau belajar, terus buka WA bentar, tahu-taunya waktunya habis untuk BK WA aja, belajarnya nggak jadi gitu, karena ke distract kan. Jadi sama, mimpi itu juga harus kayak gitu. Jadi punya cita diri itu harus kita tempatkan di tempat-tempat yang selalu kita pantau setiap saat. Di mana? Di HP ya, boleh itu kamu buka HP jadikan background depan misalnya, atau di dinding kamar gitu kan, yang kita mau tidur kelihatan, kita mau makan kelihatan. Ya ketika semangat kita menurun mungkin ada gitu kan semangat, tapi ketika kita lihat lagi, oh iya ya, ada nih mimpi saya yang harus saya capai. Terus caranya tadi kan, mimpi itu kan banyak nih, misalnya kita buat 10, ketika satu tercapai maka checklist lah yang satu itu, atau kita stabilo satu. Jadi kita tuh ada motivasi untuk mengejar yang lain. Ketika sudah tercapai checklist 1, checklist 2, jadi ketika melihat oh udah tercapai nih 2, harus semangat lagi nih untuk meraih yang lainnya gitu. Nah itu dari dalam ya, karena motivasi dari dalam itu ya dari diri kita pribadi gitu. Jadi nggak bisa kita gantungkan kepada luar tadi ya. Nah yang kedua ya, perlunya mencari teman yang sefrekuensi, yang sama dengan kita, bukan sama dalam sama-sama gak semangat itu kan, bukan, tapi dia sama-sama punya motivasi gitu kan untuk meraih dia sama-sama punya tujuan. Jadi ketika kita uh, uh, berada pada fase down gitu kan, pada fase yang kita tuh udah gak semangat lagi, teman kita ini jadi semangat. Karena ya teman-teman semuanya, teman kita itu sangat mempengaruhi kepribadian kita. Dengan siapa kita berteman itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Kalau kita berteman dengan orang yang ya udahlah gitu kan, udahlah kita ujung-ujungnya bakal ya udahlah juga gitu kan, nggak ada semangat juga. Tapi kalau kita punya teman yang motivasinya tinggi, ketika kita nggak semangat, berada pada fase yang down tadi, teman kita ini akan ngingetin kita, ayolah semangat gitu kan, masa mau nyerah. Kedua tuh mimpi kamu yang sudah terchecklist misalnya seperti itu. Karena teman tuh benar-benar sangat mempengaruhi dalam hal apapun. Dengan siapa kita berteman itu akan mencerminkan diri kita itu siapa. Jadi pandai-pandailah mencari teman untuk membangun motivasi dalam diri kita. Jadi kalau berteman pun ya boleh, berteman itu harus milih. Kalau kata orang berteman itu nggak boleh milih, enggak, berteman itu harus milih. Gitu kan? Berteman itu harus milih orang yang bisa membantu kita untuk terus melakukan kebaikan lah ya, intinya bersemangat gitu kan, meraih cita-cita gitu ya Lutfi. Jadi tadi dari dalam, hal sederhana yang dilakukan agar kita tetap konsisten itu tadi, pasang mimpi itu di tempat yang selalu kita lihat ya, dan kemudian ketika mimpi itu kita raih maka kita checklist, kita centang, karena itu akan jadi motivasi untuk kita meraih mimpi-mimpi selanjutnya, cita diri selanjutnya. Nah kalau nggak kita tulis, ya Mbak juga pernah ngalamin mimpinya nggak ditulis, jadi kayak saya ini mau ngapain sih gitu kan, nggak tahu lagi mau ngapain, karena nggak tahu mimpinya tadi mau apa, mimpinya nggak tertulis, mimpinya nggak kelihatan. Padahal mungkin ada mimpinya dulu pernah ditulis, karena ditulisnya di buku nggak kelihatan, bukunya jarang dibuka, jadi ya udah lempeng aja hidupnya, nggak ada target gitu, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada mimpi itu ditulis, ditempel, kalau bisa di tempat yang selalu kita lihat, itu yang akan jadi motivasi. Tapi kalau misalnya ada tadi semangat down, ya nggak apa-apa, asal downnya jangan lama-lama gitu ya, balik lagi gitu. Makanya butuh teman, butuh support system ya, kalau bahasanya sekarang ya, butuh support system gitu kan, butuh support system yang dia itu. Makanya tadi salah satu caranya mimpi itu diikrarkan, diceritakan kepada orang ya, jangan dipendam. Kalau kita punya cita diri itu diceritakan ke orang. Punya Lutfi misalnya punya mimpi, diceritain sama Sri Devi misalnya, saya punya mimpi ini loh, mimpi ini loh. Ketika kita down, teman kita dia tahu kita punya mimpi ini, dia akan mengingatkan kita untuk kamu harus semangat, kamu punya mimpi ini loh gitu, seperti itu. Jadi punya mimpi itu jangan dipendam-pendam aja,
diikrarkan, diucapkan gitu seperti itu agar ya wallahu alamnya teman kita mendoakan itu kan mimpi itu bisa tercapai itu. Tapi yang paling rendahnya adalah teman kita bisa ngingetin kalau kita punya mimpi itu. Kalau misalnya kita lupa. Gitu. Seperti itu, Lutfi. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh? Baik, terima kasih Kak atas Baik jawabannya. Kak, Tiwi lanjut ya Kak. Kak, Ya, sebelumnya Tiwi izin sama-sama. ya Kak, karena jaringannya kurang memungkinkan. Oke Kak, Tiwi lanjut Kak. Ini kan udah ada Boleh. tadi 3 pertanyaan Kak. Ini mau lanjut lagi sesi tanya jawabnya atau gimana Kak? Boleh. Oke Kak, selanjutnya Tergantung ini panitia. ada Husnul Kalau Khotimah. waktunya masih ada, boleh silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi Kak Usnul izin bertanya ya Kak, kan pemimpin. Boleh. Kita ambil aja contoh tuh kayak misalnya di acara kampus, organisasi, ataupun kepanitiaan gitu kan Kak. Nah, jadi kan pemimpin pasti punya yang namanya anggota kan Kak. Jadi kita punya anggota tuh. Dan enggak semua anggotanya ini pasti melakukan pekerjaannya dengan baik gitu kan Kak. Pasti mereka kayak mungkin ada kesalahan yang mereka lakukan gitu kan Kak. Nah, jadi bagaimana sih Kak cara kita pemimpin pemimpin yang baik itu caranya untuk menegur anggota atau mereka-mereka ini yang memiliki kesalahan gitu Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Belum dijawab ya. Oke, boleh langsung dijawab, Tiwi? Boleh Kak, boleh silahkan. Oke, gimana sih caranya menegur sebagai seorang pemimpin gitu kan dalam sebuah event atau acara ketika timnya gitu kan melakukan sebuah kesalahan. Yang perlu kita garis bawahi adalah setiap orang itu tidak mau ditegur di depan umum, itu satu ya. Kenapa? Karena itu bukan menegur tapi mempermalukan. Jadi sebagai seorang leader, kita itu ketika menegur ya pasti namanya tim ya, kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu nggak akan luput dari kita. Nah, sebagai seorang pemimpin kita harus sadar gitu kan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu kalau kita mau jadi assertive leadership tadi ya nggak boleh dibiarkan ya. Misalnya tim kita melakukan sebuah kesalahan nih kita biarin aja. Nggak boleh. Jadi karena kalau misalnya kita biarkan tim kita melakukan sebuah kesalahan, mereka akan beranggapan bahwa kesalahan itu nggak apa-apa, gitu. Makanya harus kita tegur, benar. Gimana caranya menegurnya sebagai seorang pemimpin? Pertama, cara mengingatkan bawahan kita atau tim kita lah dalam sebuah organisasi ketika mereka melakukan kesalahan, maka panggil secara face to face berdua. Jangan ditegur di depan umum, karena tidak ada orang yang mau ditegur di depan umum. Karena di depan umum itu sama saja kita mempermalukan dia atas kesalahannya, seperti itu. Jadi panggil face to face berdua, kemudian sampaikan kesalahannya apa. Kamu kesalahannya seperti ini, dan harusnya seperti ini gitu kan, nggak boleh melakukan seperti ini. Nah, seperti itu, Husnul. Jadi ketika kita menegur tim kita itu, hindari menegur di depan umum gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah berkali-kali dia melakukan sudah kita ingatkan masih dia melakukan kesalahan yang sama, kita ingatkan lagi masih melakukan kesalahan yang sama, padahal kita sudah panggil nih face to face berdua, boleh kok sesekali kita tegur di depan umum. Bukan tegur dalam artian apa ya, bukan langsung ke orangnya, tapi kita sampaikan gitu kan di depan umum dengan tidak menyebut namanya. Jadi dengan tidak menyebut namanya kita sampaikan di forum misalnya kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh dilakukan, dan pada akhirnya dia akan merasa sendiri seperti itu. Tapi kita tidak menyebut namanya ya, dengan catatan tidak menyebut namanya, karena tadi sama aja kita mempermalukan dia kalau kita menyebut namanya. Jadi orang-orang nggak tahu kan kesalahannya apa, siapa yang melakukan kesalahan, tapi diri dia pribadi itu akan sadar, oh saya ini yang melakukan kesalahan, saya yang lagi disindir misalnya seperti itu. Itu kalau misalnya sudah nggak mempan lagi kita face to face seperti itu. Nah, kalau saya di sekolah ya, kalau Mbak di sekolah seperti itu. Ketika ada guru yang melakukan kesalahan, misalnya panggil di kantor berdua, ajak cerita, dan kita sebagai seorang pemimpin juga nggak boleh langsung menjudge, ya langsung
menghakimi gitu kan. Kamu nih ngelakuin ini ditanya dulu, kamu punya masalah apa? Kenapa seperti ini gitu kan? Karena tadi ya, tim kita itu punya dunia lain di luar dunia organisasi kita. Dia punya rumah yang mungkin rumahnya ada masalah, dia punya ekonomi yang mungkin ekonominya ada masalah, dia punya keluarga yang mungkin keluarganya ada masalah. Jadi kita sebagai seorang leader tuh nggak boleh langsung menjudge kamu salah, nggak boleh melakukan ini. Kita harus tahu dulu background dia dulu, ada masalah apa sih dia melakukan kesalahan ini. Apa karena dia punya masalah pribadi, atau mungkin karena dia nggak tahu dia melakukan kesalahan itu. Kan ada kan orang yang dia tuh karena ketidaktahuan dia melakukan kesalahan. Jadi harus kita klarifikasi dulu, harus kita tabayun dulu ya, dalam Islam itu harus ditabayun dulu. Kenapa dia melakukan kesalahan ini? Benar nggak dia melakukan kesalahan ini? Biasanya kalau misalnya dia karena masalah pribadi, maka ya kita bantu solusi apa gitu kan. Kita bantu tenangkan dengan kita bantu apa, kurangi pekerjaannya misalnya seperti itu kan, kita pindahkan sementara ini, sementara dia lagi ada masalah dengan keluarganya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kesalahannya itu bukan karena apa-apa dan murni dia melakukan kesalahan tadi, jadi boleh kita tegur, tapi tegurnya secara face to face berdua tanpa di depan orang lain. Seperti itu cara menasihatinya di dalam sebuah tim. Jadi nggak ada nih yang apa ya, kalau kita tegur depan umum tuh nanti takutnya ya dia sebagai seorang tim nanti di apa, teman-temannya akan beranggapan ih kok dia melakukan kesalahan itu sih gitu kan, jadinya kan dia dijauhin mungkin sama tim yang lain, sama anggota yang lain, kan kasihan kan seperti itu. Nggak boleh kita melakukan seperti itu. Jadi kita tetap harus membangun bonding tim kita itu tetap berjalan baik meskipun kesalahan itu pasti ada. Nggak mungkin dalam sebuah tim itu kesalahan itu tidak terjadi. Seperti itu Husnul. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas penjelasannya. Sama-sama. Tiwi lanjut Boleh, ya Tiwi? Kak, ini ada penanya terakhir nih. Ya Kak, Boleh. ada penanya terakhir Nindi dan Sofa. Kepada Nindi dan Sofa, saya persilakan. Baik, terima kasih ya kepada moderator. Jadi di sini singkat aja ya Kak. Gimana Kak cara kita untuk mengendalikan cara kita berkomunikasi kepada pemimpin, tetapi pemimpinnya ini selalu ingin dilihat dan selalu ingin dipuji Kak. Itu bagaimana cara kita Kak? Terima kasih iya. Kak. Oke, gimana sih cara komunikasi dengan seorang pemimpin yang selalu ingin dipuji dan selalu ingin dilihat? Nah, ini susah nih ya, pertanyaannya susah nih. Jadi tadi ya, berarti dia belum bisa berada pada tahap level kepemimpinan tingkat 5. Karena level kepemimpinan tingkat 5 tadi dia nggak mau terlalu menonjol gitu kan. Dan ini kebalikannya. Dia seorang pemimpin yang selalu ingin show up, ingin kelihatan tampil di depan bahwa dia adalah seorang pemimpin, yang dia ingin dipuji bahwa dia adalah seorang pemimpin. Nah, kalau posisinya seperti itu, kalau kita mau berkomunikasi dengan pemimpin yang tipenya seperti itu, maka kita harus bisa mengambil hatinya sebenarnya, ya. Seperti itu. Biasanya orang-orang yang orang-orang yang pemimpin yang suka tampil, suka dipuji itu, maka kita ketika mau berbicara sama dia awali dengan pujian. Ya, jadi kita ambil hatinya dulu, baru kita ungkapkan seperti itu. Karena jujur secara pribadi belum pernah gitu kan bertemu dengan pemimpin yang seperti itu ya kan. Bahkan juga pernah nih di organisasi, di sekolah gitu kan, sebagai tim juga, sebagai leader juga belum pernah bertemu dengan pemimpin yang dia itu pemimpin yang selalu ingin show up, gitu, ingin terlihat tampil ya, saya ini pemimpin loh gitu kan, yang dia itu memanfaatkan kepemimpinannya untuk menunjukkan diri dia siapa gitu. Boleh kita membangun citra diri kita sebagai pemimpin, tapi tidak boleh over ya, over dalam artian apa-apa saya yang maju sebagai seorang pemimpin, apa-apa saya gitu kan yang harus duluan sebagai seorang pemimpin, enggak boleh. Tapi kita tetap harus membangun citra diri kita tadi ya. Nah, gimana caranya? Pertama ya tadi memang harus diambil hatinya dulu, karena orang-orang yang seperti itu ya karena dia, kita kalau mau nyambung sama lawan bicara kita, kita harus nyesuaiin siapa lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita ini suka dipuji, ya suka dipuji, maka cara pertama agar kita bisa masuk ngobrol dengan dia, awali dengan pujian. Ya, cari waktu di mana dia itu misalnya ada time-nya nih, ada momennya ya, kita ketemu terus kita puji dulu, barulah kita sampaikan, oh sebenarnya saya ini mau bilang ini loh Pak, loh Bu, misalnya saya ini pengen bilang ini, kamu tuh gini loh gitu kan, sebagai seorang pemimpin saya tuh kagum sama kamu sebagai seorang pemimpin, kamu tuh sudah apa bagus banget mimpinnya misalnya, barulah kita masuk, sebenarnya saya tuh mau nyampaikan ini misalnya seperti itu. Jadi diawali dengan
pujian, karena tadi orang suka dipuji kan seperti itu. Dan orang-orang pemimpin yang suka show up ya kita nggak bisa tadi ya, di luar kendali kita ya, karena bukan kendali kita gitu. Kita nggak bisa, harusnya seorang pemimpin nggak boleh show up, nggak bisa karena itu di luar kendali kita kan, orang pemimpinnya gitu kan yang mau seperti itu. Jadi seperti itu mungkin Nindi, atau mungkin ada teman-teman yang lain mungkin pernah ngalamin seperti itu. Kalau Mbak sendiri belum pernah bertemu dengan pemimpin yang suka show up dan suka dipuji. Tapi tips Mbak kalau bertemu pemimpin seperti itu, kalau mau komunikasinya lancar, menyampaikan ide pendapatnya, ya awali dulu dengan pujian, senangkan dulu hatinya, angkat-angkat dulu ya istilahnya itu, diangkat, disanjung-sanjung, baru kita sampaikan apa yang pengen kita sampaikan. Biasanya bisa diterima kalau seperti itu. Seperti itu Nindi dan Sofa. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak atas jawabannya Kak. Sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin punya jawaban gitu kan terkait pertanyaan ini dan Sofa, boleh sharing sama-sama kan? Oke, baik Kak. Semua teman-teman udah nggak ada lagi nih kayaknya Kak yang raise hand. Ya. Udah terjawab semua, udah terjawab mungkin semua pertanyaannya Kak. Jadi Kak, sebelum mengakhiri pembinaan pada siang hari ini Kak, bolehlah Kak untuk Kakak menyampaikan closing statement. Oke, teman-teman sekalian ya, adik-adik, ya boleh ya adik-adik ya karena lebih tua saya gitu. Teman-teman dan adik-adik sekalian, selalu ingat hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi bahwa kita ini adalah pemimpin yang paling kecil standarnya adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan diri kita sendiri. Jadilah pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri ya, baru nanti jadi pemimpin untuk orang lain di sekitar kita. Bahwa kita boleh bermimpi menjadi great leadership, tapi kita juga harus belajar menjadi great leadership atau self leadership untuk diri kita sendiri. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jadi teman-teman boleh aja bermimpi jadi CEO, jadi manajer, jadi leadership, jadi apapun, boleh saja. Silakan dicatat cita dirinya, kemudian direncanakan, kemudian divisualisasikan, kemudian didoakan gitu kan, lalu action gitu kan, bergerak gitu untuk meraih mimpi itu. Nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa diraih dengan doa gitu kan. Dan jadilah belajarlah banyak-banyak gitu tentang kepemimpinan, belajarlah banyak-banyak tentang berhubungan dengan orang-orang gitu, karena itu bermanfaat sekali untuk kita atau untuk teman-teman ketika pasca kampus nanti. Banyaklah berkomunikasi dengan orang-orang, membangun jaringan dengan orang-orang yang nanti itu akan memberikan dan sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman di pasca kampus nanti. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau misalnya sharing hari ini banyak kekurangan dan kesalahan teman-teman, saya juga masih belajar. Kalaupun nanti ada hal yang belum mengerti, boleh ditanyakan secara pribadi, boleh, dengan saya sangat terbuka gitu kan untuk berdiskusi bersama teman-teman. Kalaupun ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Kalaupun ada kelebihannya, itu datangnya murni dari Allah, dan teman-teman boleh jadikan pelajaran untuk teman-teman sharing lebih luas lagi kepada teman-teman lainnya. Terima kasih. Cukup, Tiwi? Baik Kak, terima kasih Kak sudah memberikan ilmu yang luar biasa pada pagi hingga siang hari ini kepada kami. Demikianlah acara pembinaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada penyiaran Dilanjut dari sini ya Kak. jika ada perkataan dan penyampaian saya yang kurang pas pada pembinaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Demikianlah. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Tia. Terima kasih Kak Tia. Terima kasih Kak Tia. Terima kasih ya. Kakak itu kebingungan. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak.
Kameramen Izin dia lab butek. ya. Aku kayak Assalamualaikum. Bukan Kak. Kak, Saya, apa Jul? Kak Jul? Nggak Saya senang. Rindu kan Kak Ijul sama kami? love you. Nyobain keluar, nyobain. Nyobain. Ini keluar. Keluar. Keluar.